Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas peluang. Nah, ini melanjutkan materi yang kemarin ya. Langsung saja, ini teorinya kita lewat aja ya, sudah pernah kita bahas. Kemudian contohnya ini sudah pernah kita bahas sedikit ya. Nah, ini mau ngulas sedikit yang sudah pernah kita bahas mengenai suatu distribusi peluang. Ini kalau peluang ini bisa dihitung, misalnya tadi kasusnya ada tiga orang calon mahasiswa yang akan mendaftar di fakultas FB, ekonomi bisnis, ada dua jurusan akuntansi manajemen. Ketika calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan di akuntansi semua, akuntansi manajemen atau di manajemen semua. Ada kemungkinannya seperti ini. Nah, ada tiga calon ini kemungkinannya bisa, kemungkinan pilihannya ketiga-tiganya bisa. Nah, ini kalau didaftar kemungkinan yang terjadi peristiwanya ada dua pangkat tiga ya, kan ada tiga mahasiswa, ada dua jurusan tadi ya. Berapa peluang ketiganya memilih akuntansi? Jadi kalau ketiga-tiganya memilih akuntansi, jumlah peluangnya ada berapa? Ini contohnya untuk menghitung suatu peluang yang bisa kita hitung. Ini sudah pernah kita bahas. Dan variabel random acak di seri waktu sudah pernah kita bahas ya, yang terukur dan terhitung. Nah, di slide ini bisa dihitung, tentunya yang bisa diukur. Kalau diukur tentunya pakai alat ukur ya. Kemudian ada variabel diskret acak, continue, ini tadi yang sudah kita singgung sedikit. Kemudian contohnya ini ada contoh suatu semesta pembicaraan, yaitu ada B itu tanpa cacat, C-nya cacat ya, ada baik semua dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat, ini variabel randomnya ini menyatakan jumlah barang yang cacat pada saat tiga komponen elektronik diuji misalnya ya. Jadi yang cacat ini bisa kita hitung 0, 1, 2, atau 3 karena yang diuji hanya 3 komponen elektronik yang diuji ya, hanya 3, jadi peluangnya dari 0 sampai 3. Berikutnya variabel random discrete. Ini kita nanti sampelnya disebut dengan sampel discrete, variabel randomnya variabel random discrete ya. Nah, ini contohnya suatu percobaan seperti ini ya, misalnya variabel randomnya apa yang bisa diambil untuk variabel, kemungkinan nilainya berapa. Nah, contohnya saja. Jadi semua kasus fenomena ini akan dicari variabelnya dan dihitung nilai masing-masing variabelnya. Kalau continue diukur ya, contohnya ini. Kalau dihitung berapa milimeter variabelnya ya, ukurannya milimeter, kilogram, kilometer, ini diukur dengan alat ukur. Ini kemungkinan nilainya seperti ini. Jadi kalau yang continue itu ada alat ukurnya, ada kemungkinannya nilainya tidak bulat ya, ada koma, ada desimal ya. Kalau tadi yang discrete ini nilainya selalu angka bulat, tidak ada yang desimal. Oke, kita akan bahas nanti yang distribusi Bernoulli, hipergeometrik, Poisson, dan multinomial. Nah, ini beberapa yang distribusi discrete yang bisa dihitung ya. Kita masuk ke binomial. Binomial ini ada dua hasil, yaitu sukses atau tidak sukses ya, atau gagal ya, sehat dan sakit. Jadi hanya ada dua peluang. Kalau hanya dua itu termasuk binomial. B itu artinya dua, hanya dua variabel. Syaratnya, ini jumlah trial merupakan bilangan bulat karena discrete ya. Jadi harus bilangan bulat setiap percobaan. Contohnya ini melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali ya. Jadi nggak bisa melambungkan cuma separuh, itu nggak jadi naik, nggak bisa diturun ya, nggak bisa ya. Jadi harus bilangan bulat, nggak ada pecahannya. Setiap percobaannya harus bersifat independen atau saling bebas. Jadi kalau melempar itu, lemparan satu dan kedua pasti saling bebas, nggak ada yang mempengaruhi ya. Setiap eksperimen mempunyai dua outcome, outcome-nya hanya dua, sukses atau gagal, laki atau perempuan ya. Nah, ini termasuk yang binomial. Ciri-cirinya seperti ini binomial. Kemudian peluang sukses setiap eksperimennya sama ya. Jika pada
lambungan pertama peluang keluar mata H sukses adalah setengah, maka yang berikutnya di lambungan lagi juga peluangnya sama setengah ya. Kalau mata uang ya. Kalau dadu keluarnya mata 5, maka peluang suksesnya 1/6, gagalnya berarti 5/6 ya, dan seterusnya. Jadi suksesnya dilambangkan dengan P, gagalnya 1 min P atau Q. Jadi Q-nya dihitung dari 1 min P. Ini rumusnya distribusi binomial. Ada binomial dari X, N, P. Ini kombinasi ya, kombinatorial. Nx kombinasi dari N terhadap X ya. P pangkat ini yang berhasil tadi, yang sukses, pangkat X. Q-nya tadi 1 min P, pangkatnya N min X. Tadi yang ditulis kurung ini. Ini kurung ke bawah ini kombinatorial atau ditulis C seperti ini. Kombinasi dari NX sama ya, ini rumusnya sama, hanya nulisnya beda, ini pakai C. Ini karena C-nya kombinasi, mungkin ada yang sudah lupa rumusnya kombinasi. N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, ini tadi keterangannya. Kemudian ini rata-ratanya, ini punya N kali P, variansinya sigma kuadrat N kali P kali Q, simpanan bakunya akar dari variannya. Contohnya, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio 0,2. Pada suatu hari di Puskesmas X ada 4 orang bayi. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi polio. Nah, jadi peluangnya itu 0,2. Ada 4 orang bayi, hitung peluang dari 2 orang yang belum diimunisasi. Artinya X-nya 2, N-nya 4, P-nya 0,2 ya. Jadi Q-nya berapa? 1 min P. 1 min 0,2, 0,8. Nah, masuk ke sini. Jadi ini N-nya 4, X-nya 2. Masuk ke sini ya. Nah, ini P-nya 0,2, 1 min P-nya 0,8. Ini kebetulan X-nya 2, jadi N min X-nya juga 2. Jadi pangkatnya 2, ini juga sama 2. Jadi kalau ini sifatnya, kalau N-nya 4, pasti jumlah pangkatnya di sini juga 4. Ini karena kebetulan sama, 2 sama 2. Jadi kalau di sini X-nya 3, ini pangkatnya 3, berarti di sini pangkat 1, karena jumlahnya harus 4. Kalau N-nya 4 ya, kalau N-nya yang tidak 4 ya beda lagi. Jadi ini bisa dicek kalau mungkin ada yang kurang teliti ya. Nah, dicek ini jumlah N-nya itu pasti jumlah dari pangkatnya ini. Ini tinggal dihitung 4 faktorial, 2 faktorial, ini 4 min 2 itu 2 faktorial juga sama ya. Ini perkalian, ini dibagi ya, pangkat dipangkat, dihitung pakai kalkulator boleh, ketemunya sekian. Jadi ciri-cirinya X-nya bilangan bulat, N-nya bilangan bulat, ada peluangnya yang sukses sama yang tidak sukses. Berikutnya, kalau menggunakan tabel, menentukan N-nya, misalnya N tadi 4 ya. Kolom pertama, kolom kedua adalah kemungkinan X, X-nya 2. Nah, nanti coba kalian download tabel binomial ya. Atau sebenarnya nggak usah pakai tabel, ini dihitung dengan kalkulator juga mudah ya. Saya yakin semuanya punya kalkulator ya. Di HP ada, di laptop ada ya. P-nya dilihat dari baris paling atas, P-nya 0,2 ya, ditarik garis dari 0,2 sampai N-nya 4. Nah, ketemunya sekian. Kalau peluang kumulatif dari 0, 1, 2, nah berarti ditambahkan ya. Kalau kumulatif dari 0 sampai 2, peluangnya yang 0 berapa, tambah 1 yang peluangnya berapa, tambah peluang yang 2. Kalau hanya mendapatkan peluang X-nya 2 saja, maka tadi yang dari 1 sampai 4 tadi ya, ini dikurangi sebelumnya 0,819 ketemunya ini. Nah, saya pikir kalau tidak punya tabel pun dihitung dengan kalkulator mudah ya. Berikutnya, probabilitas seorang pasien sembuh dari penyakit darah yang langka 0,4. Jadi yang sembuh 0,4. Bila 15 orang diketahui telah terkena penyakit ini, berapa probabilitas paling sedikit 10 orang selamat? Dari 15, berapa paling sedikit 10? Berarti 10 sampai paling sedikit 10, 11, 12 sampai 15 ya. Yang dari 3 sampai 8 orang yang selamat, jadi ini peluang dari 3 sampai 8. Tepat 5, jadi peluang 5 saja ya. Itu rata-rata dan variansinya. Jadi rata-rata
tadi yang rumusnya ada NP. Nah, ini tadi ya, N kali P kali I ya. Nah, jadi yang ini coba dikerjakan sendiri. Ya, ini kalau paling sedikitnya 10, ini 10 sampai 15 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau mungkin kepanjangan dihitung, cukup dituliskan logikanya saja, perhitungan logikanya ya. Nggak usah dihitung lengkap, nggak apa-apa ya. Yang penting paham logikanya, cara menghitungnya. 3 sampai 8 berarti ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tepat 5, kalau ini dihitung gampang, hanya 1 ya. Peluang pada saat X-nya 5. Rata-rata variasi tadi tinggal N kali P ya, variasinya NP kali Q. Oke, berikutnya yang Poisson. Poisson ini ada kemiripan dengan binomial, tapi ada spesifikasinya dengan peluangnya P-nya sangat kecil sekali. Jadi kalau peluangnya 0,000 sekian, nah itu jangan pakai binomial ya. Nanti agak sulit menghitungnya. Pakai Poisson. Dan N-nya besar sekali. Jadi jumlahnya sampel banyak, peluangnya kecil. Ini Poisson. Kemudian distribusi Poisson ini seperti biasa ada variabel random Poisson, ada nama distribusi probabilitasnya ya. Nanti menggunakan bilangan E. Bilangan E itu bilangan Euler ya, 2,71828. Rumusnya seperti ini. Jadi ini rata-ratanya berapa? Pangkat X, E-nya tadi bilangan Euler tadi bilangan alamiah, ini pangkat min rata-ratanya ini berapa? Dibagi X faktorial. Ini probabilitas dari X-nya. Jadi ini kalau peluangnya kecil sekali ya. N-nya besar sekali, P-nya kecil sekali. Ini hitung rata-ratanya N kali P ini atau lambda-nya ya, lambda atau sigma kecil kuadrat ini variannya simulan baku. Contohnya, probabilitas terjadi shock pada saat imunisasi ada 0,0005. Ini kecil sekali ya, nolnya banyak ini di belakang koma. Nah, ini berarti distribusi Poisson. Kalau ada satu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi ada 4.000, N-nya besar sekali, 4.000. Besar itu biasanya ukurannya lebih dari 20 ya. 4.000 orang, hitung peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Jadi X-nya yang diminta tepat 3 orang, hanya satu angka ya, 3 orang. Jadi pada saat X sama dengan 3, ini tinggal dihitung. Nah, karena tadi baru peluangnya ya, kita pakai rumusnya tadi. Ini lambdanya, ini rata-rata distribusi. Karena rata-ratanya belum kita dihitung dulu ya. Karena tadi yang diketahui hanya peluangnya. Jadi rata-ratanya ini tadi N kali P. Jadi rata-ratanya N kali P, N-nya 4.000, P-nya 0,0005. Dikalikan ketemunya 2 ya. Jadi rata-rata pangkat X-nya 3 ya, 2 pangkat 3 dikali ini bilang E, pangkatnya min rata-ratanya 2 per 3 faktorial. Nah, kurang kelihatan ya, 3 faktorial. 1 kali 2 kali 3 atau dibalik 3 kali 2 kali 1. Bisa ngitungnya? Pangkat 3 ini 2 pangkat 3 8, ini pangkat min 2 dihitung pakai kalkulator ya, berapa? Dikalikan 8 dibagi 6 ini ya. Ketemunya sekian. Kalau menggunakan tabel, nah dicari ini barisnya itu atau rata-rata kolomnya X-nya. Jadi kolomnya itu di X-nya 3, nanti barisnya yang rata-ratanya tadi 2 ya, nanti ketemunya ini. Nah, nanti dicek kalau punya tabel Poisson. Kalaupun tidak pakai tabel, dihitung manual, tidak terlalu sulit ya, mudah. Soal yang kedua, di suatu simpang jalan rata-rata terjadi 6 kecelakaan sebulan. Hitunglah probabilitas pada satu bulan tertentu di simpang jalan itu terjadi 7 kecelakaan. Nah, ini belum dihitung probabilitasnya ya. Oh, ini sudah ada rata-ratanya. Ada 7, dihitung berapa? Pada satu bulan tertentu terjadi minimal 4 kecelakaan. Minimal 4. Berarti 4, 5, 6. Pada ini terjadi 4 kecelakaan. Ini minimal 4, ini persis 4. Nah, ini terjadi 7. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi ya. Rata-ratanya 6, X-nya berapa yang diminta ya.
E pangkatnya dibagi X-nya faktorial. Nah, begitu ya. Nah, pada saat persis X-nya 7 ya 7 saja, 4 ya 4 saja. Minimal 4 berarti 4. Ini maksimal tanggalnya 7 lah ya. Maksimal 7. Jadi 4, 5, 6, 7 ya dihitung ini. Minimal 4. Ini terjadi pada saat 4 persis sudah dihitung tadi di sini ya. Hubungan Poisson dengan binomial. Poisson ini sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n-nya besar sedangkan p-nya mendekati 0. N-p-nya konstan ya, tadi sudah kita bahas kalau n-nya besar sekali peluangnya mendekati 0, 0,00 sekian ya, itu berarti Poisson. Sehingga bila n besar dan p-nya mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial. Sebenarnya hampir sama, cuman kalau pakai binomial agak kesulitan kalau menghitung ya. Hasilnya hampir sama. Soal yang ketiga, suatu proses produksi menghasilkan barang dari gelas terjadi gelembung atau cacat yang menyebabkan barang tersebut sukar dipasarkan. Rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Jadi rata-ratanya 1 dari 1000, 1/1000 ya, kecil sekali ya, 0,0001. Jadi pakainya Poisson. Hitung probabilitas dalam sampel anu tersebut sebesar 8.000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung. Nah, jadi kurang dari 7 artinya 0 sampai 6 ya. Yang diminta hanya 8.000. Dari rata-ratanya 1/1000, probabilitas yang diminta n-nya 8.000, yang diminta berisi kurang dari 7, 0 sampai 6 ya. Nah, tinggal ditunjukkan logika perhitungannya berapa. Dihitung boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting tahu logikanya, tahu logika perhitungannya dari mana ya. Nah, berikutnya hipergeometrik. Ini juga termasuk distribusi diskrit ya. Ada 2 kejadian yang berkomplement seperti binomial, ada 2 ya. P atau Q ya, gagal atau sukses ya. Ini ciri-cirinya, terdapat populasi sebanyak N dan terdapat sebanyak R kategori A. Jadi ada N, ada R ya. Ada semuanya N, kategori A-nya ada R. Dari ini diambil sampel acak berukuran N kecil. Jadi subnya N besar tadi diambil N kecil. Dari sampel berukuran N tersebut akan diketahui peluang bahwa terdapat sebanyak X buah dari kategori A tadi. Nah, jadi kalau ada suatu sampel ada N, diambilnya N kecil gitu ya. Ada berapa yang X dari kategori A tadi. Nah, jadi ini ada subnya. Dari N ada R kategori A, diambil N kecil, yang sebanyak X kecil ada berapa. Nah, ada subnya, ini termasuk yang hipergeometrik. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya, jangan sampai terbalik atau bingung. Kalau yang hipergeometrik pasti ada subnya. Dari N, subnya N kecil, dari R, subnya X kecil. Kalau yang binomial tadi tidak ada subnya ya. Kalau yang Poisson juga tidak ada. Nah, ini perbedaannya. Binomial pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Binomial ya, kalau hipergeometrik tanpa pengembalian. Jadi hipergeometrik ini dari R tadi diambil X itu tidak dikembalikan. Ini rumusnya. Jadi dari N besar ini diambil N kecil ya. Dari N ini ada kategorinya sebanyak R tadi yang kategori A, diambil ada berapa X-nya yang termasuk kategori A. Nah, ini yang N min R ini sisanya. Dari N diambil R ya. Ini juga sisanya dari N diambil X. Nah, ini rumus untuk distribusi hipergeometrik. Rata-ratanya sekian, variannya sekian, si bahan bakunya ini ya. Contohnya, suatu produk makanan ringan dikirim kepada agen dalam kotak berisi 20 unit. Satu kotaknya itu 20 unit. Dari pemeriksaan kualitas terdapat paling banyak 1 unit yang rusak. Pemeriksaan dilakukan terhadap 5 unit barang secara acak diambil dari tiap kotak. Jadi 20 ini masing-masing diambil 5-5 ya. Jika di kotak tersebut dari 4 unit barang, maka peluang tidak terdapat lebih dari 1 unit yang rusak adalah berapa? Nah, jadi dari 20 ini diambil 5,
Nah, dari 5 ini peluangnya dari 4 yang rusak tidak terdapat lebih dari 1. Artinya tidak lebih dari 1 ya. Berarti 0 atau 1? 0 dan 1. Ya. Jadi dari 20 ini diambil 5, dari 5 ini kalau dari 4 yang rusak peluangnya tidak lebih dari 1 berapa? Paham ya? Jadi ada kotak yang besar ini 20 diambil 5 ya, dicek 5. Dari 5 ini yang diminta dari 4 berapa yang tidak lebih dari 1 unit yang rusak? Maka ini subnya tadi ya. 25 4 tidak lebih dari 1. 4 berarti 0 sama 1. Nah, jadi ini ya. Yang 0 dulu ya, kita hitung yang 0 dulu. Dari 20 diambil 5, dari 4 yang rusaknya 0, 0, ini sisanya 20 min 4 ya, yang atas, yang bawah ini 5 min 0. Jadi kombinasi 40 ini kombinasi 16 5, kombinasi dibagi kombinasi 25. Kombinasi rumusnya tadi ya, n faktorial dibagi x faktorial dikali n min x faktorial. Tadi pakai x atau r ya, kalau x ya x semua, r ya r semua. Karena ini di sini x ya. Nah, ini kombinasinya masing-masing dihitung sendiri berapa, dikali yang atas dibagi yang bawah, ketemunya sekian. Dicek sendiri perhitungannya ya. Ini yang 0. Kita juga perlu menghitung 1 karena tidak lebih dari 1. 0 dan 1. Nah, ini yang 1. Dari 20 diambil 5, dari yang 4 ini yang rusak 1. Ini sisanya 20 min 4, 5 min 1. Ini kombinasinya berapa, ini berapa, dibagi ini berapa, ketemunya sekian. Jadi peluang yang tidak terdapat lebih dari 1, artinya peluang dari 0 dan yang 1. Yang 0 tadi sekian, yang 1 ini, ya tinggal dijumlahkan, ketemunya sekian. Nah, ini hipergeometrik dari yang populasinya berapa, diambil berapa sampelnya, yang diminta X-nya berapa, gitu ya. Berikutnya multinomial, ini variabelnya tidak hanya 2, ada X1 sampai XK ini ya. Ini seluruhnya N-nya ada berapa, dibagi masing-masing faktorialnya X, dikali probabilitas dari 1, yang X1 ya, dikali pangkatnya X1, sampai PK pangkatnya XK. Ini multinomial. Contohnya, barang yang dihasilkan dari masing-masing mesin ABC, ada 4, 6, 7. Jadi dari mesin ABC ini masing-masing ya, ini ada 4 barang, B-nya 6, C-nya 7 ya. Dari 17 barang yang diambil ini, diambil sebuah, dikembali lagi, maka bila dari 6 barang yang diambil, jadi yang diambil 6, akan diperoleh dari 2 mesin A, 3 dari B, dan 1 dari C, tentukan probabilitasnya. Nah, ini sudah kelihatan yang diambil 6, dari masing-masing mesin ini dari A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Diambil 6. Jumlahnya ada 17 barang. Bisa dipahami kira-kira mana yang N, mana yang pangkat, peluangnya ada berapa? Jadi peluangnya kalau di mesin A itu diperoleh 2, ada di mesin A itu ada berapa barangnya? 4 ya. Peluangnya berapa? 2/4 ya. Ini kalau B jadi 3/6, C-nya 1/7. Diambil 6, kemudian dibagi masing-masing X-nya. Nah, ini ya, masing-masing X-nya tadi berapa? Di A-nya tadi 2, 3, 1 ya. 6, ini 2, 3, 1. Ini tadi peluangnya masing-masing pangkat 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Peluangnya tadi 2/4, 3/6, 1/7. Bisa? Nah, tinggal ditulis, dihitung. Berikutnya normal. Distribusi normal nanti kita akan bahas lebih panjang di slide yang lainnya, mudah-mudahan nanti kekejar ya sebelum kita UTS. Nah, ini kalau persebaran suatu data itu biasanya normal, memusat di tengah-tengah, ini rata-ratanya. Di sebagian besar itu orang rata-rata ya, kalau orang ya. Kalau orang itu sebagian besar itu rata-rata orang normal sekian, yang lainnya mungkin hipernormal, kurang normal gitu ya. Nah, ini biasanya persebaran data itu distribusinya normal. Digambar distribusinya seperti lonceng ini ya.
karakteristiknya ada 2 parameter yaitu new dan sigma kecil. Kemudian titik tertingginya dari rata-rata, simetris ya gambarnya ya, kanan kirinya sama. Simpangan bakunya menentukan lebarnya kurva. Total luas daerahnya 1. Jadi separuhnya rata-ratanya atau total daerahnya ya setengah, 0,5 ya, separuhnya lagi juga setengah. Nah ini kalau diukur dari X dari simpangan bakunya maka dapat ditulis seperti ini ya. Jadi X-nya diantara dari rata-rata min variannya atau plus ya, plus minus. Nah ini sekian persen. Ini ciri khasnya tadi yang dideskripsikan tadi ya. Simetri seperti lonceng, titik beloknya ini plus minusnya, ini plus minus sigma ya. Luasnya ini semuanya luasnya 1. Sifat-sifatnya ini maksimum pada saat rata-rata ya, setangkup terhadap rata-rata. Titik beloknya ini di belok naik sama belok turun ya. Sumbu X-nya asimtot dari kurva normal, luasnya 1 ya. Nah, ini kalau metode distribusi normal kita menjadikan distribusi normalnya ke baku dulu, mencari nilai Z-nya. Jadi sebagian besar perhitungannya lebih mudah jika dibawa ke normal baku. Artinya variabel X-nya kita carikan Z-nya dulu. Z-nya itu dihitung dari X-nya dikurangi rata-rata dibagi sigmanya. Jika di antara S1 dan S2 maka dihitung dua-duanya ya, Z1 berapa, Z2 berapa. Contohnya dari 150 orang laki-laki berumur sekian, rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian, peluangnya lebih dari berarti nanti dihitung Z-nya pada saat ini, X-nya 250, rata-rata sekian, standar deviasi sekian, berapa rata-ratanya nanti dicek di tabel distribusi normal yang lebih dari Z-nya itu peluangnya atau luasnya kurva berapa. Kurang dari 200 berarti X-nya 200, ini rata-ratanya, ini simpangan bakunya, dihitung Z-nya berapa, nanti dicari luasnya yang kurva lebih kecil dari 200. Kalau di antara berarti ini luasnya berapa sampai di sini. Nah, ini artinya karena rata-ratanya 215 kan tengah-tengah di sini. Nah, jadi 200 ke 215 berapa luasnya, 215 sampai 275 berapa luasnya, ada 2 luas dijumlahkan. Nanti lebih detail kita bahas sendiri yang normal. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain materi, sampai jumpa, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.